kembali ke channel School Horizon. Kali ini kita akan masuk ke matematika lanjut. Kita ambil dari bahan kurikulum Merdeka, buku karangan BK Nur Mandiri, penerbit Erlangga. Materi yang akan dibahas kali ini adalah materi suku banyak atau polinomial. Oke, apa itu polinomial? Suatu polinomial atau suku banyak berderajat n dalam variabel x adalah fungsi dari x yang dapat dinyatakan dalam bentuk berikut, di mana n bilangan cacah, an-1, dan seterusnya merupakan koefisien. A0 adalah konstanta. Misalkan suatu polinom dilambangkan dengan px, maka nilai polinom untuk x sama dengan 2 adalah p kurung 2. Contoh, misalkan px sama dengan x kuadrat min 2x plus 1. Berarti nilai P2 adalah, kita tinggal mengganti X-nya dengan 2. Jadi 2 kuadrat dikurang 2 kali 2 ditambah 1. Jadi cara kerjanya sama persis dengan fungsi. Oke, kita lanjut. Misalkan ada dua polinomial. Dua polinomial dikatakan identik jika keduanya memiliki derajat yang sama dan koefisien-koefisien suku jenis juga sama. Misalkan kita punya dua polinomial. Yang pertama, x pangkat 4 ditambah ax pangkat 3 dikurang 4x kuadrat dikurang 10x ditambah 3. Polinomial kedua adalah x pangkat 4 ditambah ax pangkat 3 dikurang 4x kuadrat minus 10x plus 3. Berarti ruas kiri dan ruas kanan harus sama. Ini ruas kanannya kita kalikan dulu. Nah, kita peroleh koefisien untuk suku yang sama, untuk suku x pangkat 4 di kiri dan kanan harus sama. Misalkan 1 sama dengan 1. Kemudian kita bandingkan lagi koefisien dari suku x pangkat 3 juga harus sama. Berarti kita peroleh A sama dengan B plus 2. Dan seterusnya. Dengan cara menyamakan tersebut, kita dapat peroleh nilai A dan B yang bersesuaian, agar kedua polinom tersebut identik. Jika Pnx adalah polinomial derajat n dan Qmx adalah polinomial derajat m, maka berlaku hubungan derajat dari Pnx plus minus Qmx adalah derajat dari n jika n lebih besar daripada m, atau derajatnya adalah m jika m lebih besar daripada n. Jadi kita tinggal mengambil derajat yang atau order yang paling tinggi saja. Namun apabila kedua polinomial itu dikalikan, maka derajat polinomial totalnya adalah penjumlahan dari m plus n. Faktor dari suatu polinom. Misalkan suatu polinom 6x pangkat 3 minus 9x kuadrat minus 15x dapat dinyatakan dalam bentuk perkalian faktor-faktornya. Kita faktorkan menjadi 3x dikali kurung buka 2x kuadrat plus 3x min 5. Kemudian 2x kuadrat plus 3x min 5 pun dapat difaktorkan lagi menjadi 2x plus 5 dikali x min 1. Sehingga dari polinom yang semulanya berorder 3, kita dapat pecah menjadi 3 faktor yang berbeda, yaitu 3x, 2x plus 5, dan x min 1. 3x, 2x plus 5, dan x min 1 disebut adalah faktor-faktor linear dari polinom semula. Jadi untuk setiap nilai x sama x1, elemen bilangan real yang memberikan fx1 sama dengan 0, maka x sama x1 adalah akar-akar persamaan dari fx sama dengan 0. Contoh lain, misalkan ada polinom px didefinisikan sebagai 2x pangkat 3 minus x kuadrat minus 2x plus 1. Kemudian ada polinom lain qx sama dengan kurung buka 2x minus 1 kurung tutup dikali x minus 2 kurung tutup dikali x plus 1. Maka qx sama dengan 2x minus 1 dikali x dikurang 2 dikali x plus 1. Kemudian kita dapat kalikan x-nya ke dalam, sehingga dapat diperoleh bentuk 2x min 2 dikali x kuadrat minus 2x plus 1.
kemudian x kuadratnya dikalikan lagi ke dalam menjadi 2x pangkat 3 minus x kuadrat minus 2x plus 1. Ternyata polinom qx sama dengan polinom px. Ini menunjukkan bahwa polinom yang px ini dapat ditulis dalam bentuk polinom qx. Seperti berikut. Untuk pembagian polinom, kita dapat membagi suku banyak polinom dengan polinom lain yang ordernya lebih kecil dengan pembagian bersusun seperti ini. Misalkan kita ingin membagi 3x pangkat 3 minus 7x kuadrat minus 11x plus 4 dengan x min 4. Kita lakukan proses seperti ini. Maka hasil yang didapat di atas ini adalah hasil bagi dari polinom tersebut, sedangkan 40 ini adalah sisanya. Next, contoh soal. Kita akan melakukan pembagian dengan menggunakan metode Horner. Misalkan ada polinom 3x pangkat 3 dikurang 5x kuadrat minus 4, kita bagi dengan x plus 3. Kita tuliskan dulu koefisien dari polinom awalnya, secara bersusun dari pangkat terbesar sampai pangkat terkecil. Jadi, koefisien x pangkat 3-nya adalah 3, koefisien x kuadratnya adalah negatif 5, tidak ada koefisien x, berarti koefisien x-nya adalah 0, kemudian konstantanya negatif 4. Kemudian dari x plus 3 ini berarti akarnya adalah negatif 3. Kita lakukan metode Horner, 3 ini kita turunkan ke bawah, kemudian 3 dikali negatif 3 kita tuliskan di atas, di baris kedua menjadi negatif 9. Kita jumlahkan negatif 5 dan negatif 9 menjadi negatif 14. Lakukan hal yang sama, kita mengalihkan negatif 14 dengan negatif 3 menjadi 42, kemudian jumlahkan lagi ke bawah, dan seterusnya. Maka kita peroleh hasil bagi polinomnya adalah ini. Ini adalah koefisien-koefisien dari polinom hasil baginya. Jadi 3x kuadrat minus 14x plus 42. Sedangkan sisanya adalah negatif 130. Oke, next. Ke slide berikutnya. Teorema sisa. Persamaan dasar yang menghubungkan polinomial x, px dalam hal ini merupakan unsur yang dibagi, dx sebagai pembagi atau divisor, hx hasil bagi, dan s sisi pembagian. Kita dapat menyatakan px atau polinom x sama dengan dx dikali hx, jadi dx itu pembaginya, hx yang hasil baginya ditambah sisa. Misalkan kita ambil dx, pembaginya adalah x min k. Kita dapat peroleh persamaan seperti berikut. Artinya, jika polinom px dibagi x min k, sisanya merupakan pk. Jadi fungsi polinom p dengan x-nya diganti k. Dengan demikian, dengan menggunakan teorema sisa, kita dapat menentukan suatu persamaan baru. Polinomial px dibagi dengan ax min b. Sebagai berikut. Kita dapat menunjukkan bahwa sisa pembagian suku banyak px oleh ax min b adalah p dari b per a. B per a ini adalah pembuat 0 dari faktor ax min b. Contoh soal, pembagian dengan bentuk kuadrat. Misalkan kita ingin membagi polinom order 3x pangkat 3 minus 7x kuadrat minus 11x plus 4 dibagi dengan x kuadrat min x min 2. Kita dapat lakukan pembagian bersusun. Kita peroleh hasil baginya 3x min 4 dan hasil baginya adalah negatif 9x minus 4. Seperti pada cara bersamaan bersusun seperti biasa. Untuk teorema faktor, misalkan nilai polinomial pk sama dengan 0, maka polinom px bersisa 0 apabila dibagi dengan x min k. Dengan demikian, x min k dikatakan sebagai faktor dari pk. Ini adalah teorema faktor suatu polinom. Menyelesaikan persamaan polinomial. Tentukan HP persamaan x pangkat 3 minus 6x kuadrat minus 9x plus 14. Berarti kita ingin mencari akar-akar dari polinomial tersebut. Caranya kita mencoba-coba bilangan bulat yang apabila kita ganti x-nya dengan bilangan tersebut, maka hasilnya harus sama dengan 0. Kita coba untuk 1. Ternyata apabila x ditambah 1, kita peroleh hasilnya adalah 0. Berarti x sama dengan 1 merupakan salah satu faktor dari polinom tersebut. Kemudian kita jumlahkan, berarti polinomnya kita dapat bagi menjadi dengan x min 1 menjadi x kuadrat min 5x min 14. Untuk polinom derajat 2, ini sama saja dengan persamaan kuadrat, kita dapat faktorkan dengan cukup mudah.
Sehingga kita peroleh faktor-faktornya atau HP-nya adalah 1, -2, dan 7. Hubungan akar-akar polinomial dengan koefisien-koefisiennya atau teorema akar-akar Vieta. Pada persamaan kuadrat ax kuadrat plus bx plus c sama 0, jika akar-akarnya x1 dan x2, maka berlaku jumlah akar-akarnya adalah negatif b per a, dengan b dan a adalah koefisien dari persamaan kuadrat tersebut, sedangkan hasil kali akar-akarnya adalah c per a. C adalah koefisien, a adalah koefisien dari x kuadrat. Kemudian terakhir kita akan bahas fungsi pecahan sebagian. Pecahan polinom dibagi polinom, misalkan x pangkat 3 dibagi x kuadrat min x min 2, dapat dipecah menjadi fungsi pecahan sebagian sebagai berikut. Dapat dilihat derajat pembilang sekurang-kurangnya 1 kurangnya dari derajat penyebut sebelumnya. Oke. Contoh soal untuk lebih jelasnya. Nyatakanlah fungsi 4x kuadrat plus 3x plus 6 dibagi 2x min 1 dikali x kuadrat plus 4 menjadi fungsi pecahan sebagian. Kita misalkan dulu. Misalkan pecahan yang sebagiannya itu kita ambil masing-masing dari faktor penyebutnya. Kita misalkan A dibagi 2x min 1 ditambah bx plus c dibagi x kuadrat plus 4. Kenapa kita pakai bx plus c? Karena untuk x kuadrat plus 4 dia merupakan ordernya 2, sehingga untuk pembilangnya adalah 1 kurangnya dari order penyebut. Jadi kita harus menggunakan bentuk bx plus c. Dengan menyamakan penyebutnya, kita dapat peroleh hubungan untuk A, B, dan C. Sehingga kita dapat peroleh nilai A, B, C untuk fungsi pecahan sebagian tersebut. Kesimpulannya, pecahan 4x kuadrat plus x plus 6 dibagi 2x min 1 kali x kuadrat plus 4 dapat kita pecah menjadi 2 per 2x min 1 ditambah x plus 2 dibagi x kuadrat plus x min 1. Teknik memecahkan pecahan sebagian ini akan berguna apabila kita ingin mencari jumlah deret tak hingga dengan tandanya selang-seling plus minus. Oke. Masalah sehari-hari yang melibatkan polinomial. Contohnya, sebuah perusahaan sepatu mempunyai persediaan bahan baku kulit yang memenuhi persamaan Px sama dengan x pangkat 3 minus 3x kuadrat plus 4x, di mana x dalam meter. Apabila bahan baku untuk sebuah sepatu adalah x min 2, tentukanlah jumlah sepatu yang dapat diproduksi dan sisa bahan baku setelah diproduksi. Kita dapat mencari jumlah sepatu yang diproduksi dengan hasil bagi persediaan bahan baku dibagi bahan baku. Kita peroleh jumlah sepatu yang dapat diproduksi adalah, ini hasil baginya, x kuadrat min x plus 2. Sisanya adalah 4 meter bahan kulit. Oke, sekian dulu untuk perhatiannya di video pengantar materi polinomial kali ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya hanya dari School Horizon. Oke, bye. Selamat beraktivitas untuk semuanya.